Saudara, hujan deras yang turun di ibu kota sejak Senin dini hari mengakibatkan 33 ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Banjir yang menggenang di Jakarta dan sekitarnya telah mengganggu aktivitas warga hingga Senin siang. Banjir menyebabkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota Jakarta. Polisi pun terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan bermotor masuk ke Tol Wiyoto Wiono. Agar dapat mengurai kemacetan, pemotor masuk melalui pintu tol Sunter dan keluar melalui pintu tol Kebon Bawang, Jakarta Utara. Sementara di ruas Jalan Pluit, bus mini Trans terjebak saat mencoba menerobos banjir dan berakhir mogok. Banjir yang merendam jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan ke arah Emporium Pluit, Jakarta Utara membuat arus kendaraan tidak bergerak dan sebagian warga terpaksa memutar balik. Udah jadi pulang. Ini rencana mau pulang. Ini lagi usaha pemutaran. Iya, ini mau pulang. Harus di apa ya namanya? Perbaiki. Perbaiki ya. Mungkin saluran-salurannya kali ya. Masih Iya. Banjir tidak hanya menggenangi ruas jalan, ratusan rumah warga di Kampung Kandang Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara juga tergenang hingga 70 cm. Tingginya air di kawasan ini membuat petugas mengevakuasi warga, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit. Ada 48 orang yang dievakuasi dengan 400 kepala keluarga terdampak akibat banjir. Dia tidak bisa naik sendiri gitu Pak, tidak bisa jalan, jadi teman-teman PPSU bantu ngangkat, dinaikkan ke perahu karet seperti itu Pak. Oke, Pak, hingga saat ini ada berapa jumlah warga yang sudah dievakuasi Pak? Sementara untuk sampai saat ini yang mengungsi sekitar ada 48 jiwa dan bila curah hujan semakin intens maka akan bertambah lagi, tapi mudah-mudahan tempat penampungan sudah kita siapkan semua Pak, seperti itu Pak. Dampak curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan jembatan penghubung dua kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus. Luapan air dari Kali Pesanggerahan membuat jembatan Jago di perbatasan Pasir Putih dan Cipayung, Depok, Jawa Barat tidak bisa dilintasi. Pihak kepolisian dari Polsek Bojongsari disiagakan untuk mengantisipasi bertambahnya luapan banjir. Ini adalah akses warga dari Sawangon ke arah Pancoran Mas. Pasir Putih ke Pancoran Mas. Ya. Sementara tidak bisa dilintasi. Kita tetap standby sini Pak ya untuk memastikan bahwa warga memang benar-benar sudah aman. BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 22 rukun tetangga atau RT dan 33 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi hingga Senin siang. Sejumlah personel juga diturunkan untuk terus memantau kondisi genangan di seluruh wilayah yang terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Andri Ramdhani melalui sambungan virtual, Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengetahui potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah termasuk di Jabodetabek. Selamat petang menuju malam Pak Andri. Selamat petang Mas Radi, Kompas TV. Baik, Pak Andri, saya ingin tanya juga seberapa serius sebenarnya sekarang potensi cuaca ekstrim yang saat ini terdeteksi BMKG, khususnya untuk Jabodetabek dulu Pak Andri. Baik, untuk Jabodetabek ya memang perlu kami sampaikan dulu bahwa di bulan Januari ini adalah periode puncak musim hujan, utamanya di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan termasuk Jabodetabek. Oke. Jadi artinya ini kita perlu sadari bersama, kita sudah mulai memasuki puncak musim hujan. Walaupun datangnya bervariasi, artinya tentunya tergantung dinamika atmosfer apa yang saat ini sedang aktif ya. Jika lebih calon Jabodetabek mungkin hingga 2 hari ke depan peningkatan intensitas paling nggak hingga tanggal 14 Februari kami pantau masih terdapat peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek. Oke. Demikian Mas. Baik. Tadi. Nah, masih di Jabodetabek, Pak Andri, jenis cuaca ekstrim apa yang paling diwaspadai khususnya di Jabodetabek? Hujan lebat, angin kencang, petir, atau kombinasi antara semuanya? Kombinasi ketiganya, jadi hujan lebat bahkan hingga sangat lebat yang disertai dengan angin kencang dan juga kilat atau petir. Jadi 3 fenomena tersebut ya yang tentunya pada periode puncak musim hujan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Oke. Nah, untuk Jabodetabek, wilayah mana yang paling rawan terdampak dan mengapa yang wilayah itu yang harus diwaspadai, Pak Andri?
Dampak dari cuaca ekstrim ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentu ada banjir dan genangan, kemudian juga tanah longsor, angin kencang dan petir, dan juga tentu gangguan aktivitas dan transportasi. Ya. Pertama ada banjir dan genangan ya, dan ini tentu tergantung pada kerentanan masing-masing wilayah. Seperti kondisi dataran rendah, kemudian Oke. juga kawasan permukiman dengan sistem drainase terbatas, dan juga wilayah sekitar aliran sungai atau das ya, dan juga daerah perbukitan ataupun lereng yang tentu tanahnya telah jenuh dan perlu diwaspadai akibat hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terus-menerus ya. Dan artinya ini meluas, jadi wilayah Jakarta hampir meluas, lalu juga wilayah di selatan Jakarta, Depok, dan juga Bogor. Jadi artinya di wilayah Jabodetabek hampir meluas potensinya. Dan tadi wilayah-wilayah yang saya sampaikan, Oke. tentunya kerentanan tadi banjir, genangan, tanah longsor tergantung di wilayah masing-masing. Demikian. Oke, kalau Jakarta mungkin memang banjir ya, banjir beberapa genangan yang harus diwaspadai sehingga mengganggu arus lalu lintas, aktivitas masyarakat terutama di pagi dan sore hari yang ingin berangkat kerja atau pulang kerja. Kalau di Bogor ya mungkin ada beberapa titik berpotensi longsor dan juga Depok lalu juga Tangerang Selatan. Pak Andri, sebenarnya fenomena atmosfer apa yang sedang dominan memicu cuaca ekstrim akhir-akhir ini di Jabodetabek? Misalnya La Nina, MJO, gelombang Rossby, siklon tropis, atau apa sebenarnya yang sedang mendominasi? Pertama adalah yang paling utama ada penguatan monsun Asia. Jadi penguatan monsun Asia itu adalah angin dari daratan Asia yang membawa uap air gitu, dan artinya ini yang memang setiap tahun datang pada periode musim hujan, dan Januari ini sedang kuat-kuatnya gitu ya. Oke. Lalu juga ditambah dengan beberapa dinamika atmosfer yang bersamaan aktif saat ini adalah ada MJO dan juga Rossby ekuator. Lalu juga satu lagi sedang aktif tekanan rendah di selatan NTB di Samudra Hindia. Nah, ini mempengaruhi pola sirkulasi angin sehingga terjadi konvergensi atau perlambatan pola angin ya. Artinya yang ini yang tentu yang meningkatkan potensi terbentuknya awan-awan konvektif ataupun awan-awan hujan. Ya. Kami pantau paling tidak hingga tanggal 14 ya ataupun 16 secara umum wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara ini perlu adanya kesiapsiagaan, kewaspadaan, adanya peningkatan intensitas curah hujan. Demikian Mas Ya. Radi. Saya lebih spesifik lagi ke Jakarta karena banyak sekali masyarakat Jabodetabek ataupun Bodetabek ya yang commuting setiap hari pulang pergi Jakarta dan kembali ke daerahnya asalnya di Bodetabek gitu. Saya aja hari ini ke kantor sudah hampir 3 jam menuju kantor menggunakan kendaraan untuk menghindari macet karena genangan. Pak Andri, kira-kira indikator khusus yang menunjukkan potensi banjir ataupun genangan parah dalam waktu dekat di Jakarta itu apa sih Pak Andri? Jadi indikasinya adalah ketika ada hujan terus-menerus ya, tidak Oke. berhenti 3 hingga 4 jam. Jadi kalau misalkan masyarakat melihat bahwa ada indikasi hujan yang tidak berhenti, biasanya di pagi hari kalau musim hujan ya dini hari, pagi hari berlangsung, kemudian agak mereda kembali di siang hari, lalu nanti meningkat lagi di sore hingga menjelang malam hari. Dan ini tentunya sangat bertepatan dengan tadi komuter ya, artinya waktu Ya. mobilitas masyarakat di Jabodetabek di pagi dan siang atau sore hari. Jadi artinya ketika mulai misalkan dini hari ataupun pagi hari hujan terus berlangsung tidak berhenti, artinya masyarakat harus mulai waspada dan menyesuaikan aktivitasnya, terutama Baik. mobilitasnya ya. Ya, Artinya baik. mencari wilayah-wilayah yang memang aman dari genangan, lalu juga tentunya dilihat juga dampaknya terhadap lalu lintas ya. Ya. Saat ini kan tentu sangat terdampak sekali, terutama di Baik. pagi hari tadi ya, dan sore ini pun juga masih ada beberapa genangan terjadi. Dan ini mungkin berlangsung 2-3 hari ke depan untuk wilayah Jabodetabek masih. Dan polanya hampir sama dengan yang terjadi hari ini. Dan bahkan ini juga dari hari Minggu juga sudah mulai ada peningkatannya, tapi memang hari ini cukup luar biasa, terutama tadi pagi ya. Oke. Demikian Mas. Baik, Radhi. singkat Pak Andri, apakah pola cuaca ekstrim ini bersifat lokal atau ada potensi meluas secara nasional? Singkat saja Pak Andri. Potensi meluas secara nasional khususnya di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara tadi yang saya sampaikan. Oke, Jawa dan Nusa Jadi Tenggara. ya wilayah selatan ekuator ataupun di sebelah selatannya Khatulistiwa memang pada periode Januari 2002 ini sedang mengalami puncak musim hujan ya. Oke. Seluruh Pulau Jawa
Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, lalu juga sebagian di Sulawesi Selatan. Jadi itu wilayah-wilayah yang paling tidak di bulan Januari ini ada peningkatan intensitas hujan. Namun tentunya variasi waktunya ini berbeda setiap wilayah dan masyarakat dihimbau untuk terus menyimak informasi update dari BMKG. Demikian. BMKG sendiri setiap hari akan memperbaharui juga ya informasi potensi curah hujan tinggi, lalu cuaca ekstrim yang ada di beberapa wilayah di Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan tadi ya, Pak Andri ya. Baik. Terima kasih. Bulan Januari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG, sudah memberikan informasi berharga di Sapa Indonesia untuk masyarakat. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih, selamat sore.